Torik beserta prajurit yaitu Tengku Novel Besi, Tengku Marhaban Al-Fatih, Tengku Afwan, dan Tengku Berlian. Aku adalah raja di seluruh Matahari ini. Barang siapa yang berani melawan aku, batang aku akan aku pegang lehernya. Yang berperan sebagai Tuan Putri yaitu Tengku Nisa Hadidah bersama dayang-dayangnya yaitu Tengku Syahrina dan Tengku Sakila Anissa. Itulah Putri Firaun yang diperankan oleh Nisa Hadijah. Yang berperan sebagai Aisyah yaitu Tengku Muhammad Fadil Arianda dan Tengku Rahmat Bani. Yang berperan sebagai paman yaitu Tengku Januaristi. Yang berperan sebagai Masita yaitu Tengku Tazkiyatul Nafsi. Dan yang berperan sebagai Sang Masita yaitu Tengku Nursan Azali bersama anak-anaknya yaitu Tengku Febriansyah, Tengku Safia Uliani dan Tengku Suci Amelia. Kisah Siti Nasikah dan Fir'aun. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang bernama Fir'aun. Ia merupakan seorang raja yang mengakui sebagai Tuhan. Ia juga mempunyai seorang anak perempuan yang cantik dan jelita. Suatu hari, sang putri Fir'aun pun sedang bermain-main di sekitar taman kerajaan. Bisa sekali rumahku ini. Aku sangat beruntung dilahirkan di dunia ini. Wah, bunga-bunga ini sangat cantik seperti aku. Tapi rambutku sangat putus. Aku bisa disingkirkan oleh Masita saja. Kemudian putri pun memanggil Masita untuk menyisirkan rambutnya. Masita, oh Masita, kau di mana? Ada di sini Tuan Putri. Apakah kau bisa merasa rambutku, wahai Masita? Tentu saja Tuan Putri. Mari. Lalu putri dan Masita pun pergi ke kamar. Sesampainya di kamar, putri duduk di depan kaca rias. Saat ingin mengaduk sisir, Masita membaca basmalah yang ketika itu putri bingung apa yang diucapkan oleh Masita. Bismillah. Hei Masita, apa yang kau katakan? Aku tidak pernah mendengarnya. Itu adalah ungkapan supaya saya lebih mudah menata rambut Tuan Putri. Dan dengan kata-kata itu, saya bisa lebih cantik menata Tuan Putri. Saat menyisir rambut Tuan Putri, Masita sedikit termenung memikirkan anaknya yang sedang sakit di rumah. Dengan tanpa sengaja, Masita pun menjatuhkan sisirnya. Karena terkejut, ia pun mengucapkan istighfar yang tentu saja membuat si anak Fir'aun bertanya-tanya dengan sedikit marah. Astagfirullahaladzim. Hei, apalagi yang kau katakan? Tadi bismillah, sekarang astagfirullah. Apakah itu sujud kepada ayah saya, wahai Masita?
Begini Tuan Putri, Tuhan kita hanyalah satu, dialah Tuhan yang Maha Esa, yaitu Tuhannya saya dan Tuhannya Tuan Raja dan juga Tuhannya Tuan Putri. Tidak mengakui bahwa ayahku itu sebagai Tuhan, Mbak Sita. Maafkan saya Tuan Putri, tapi saya hanya menyembah apa yang patut disembah. Kamu jahat, aku akan bukan ayah saya. Masita pun hanya terdiam. Kemudian Putri pun memanggil salah seorang pamannya untuk meyakinkan siapa sebenarnya Tuhan mereka. Pada aku terbingung-bingung, lebih baik aku menyanyi saja kepada paman. Paman, paman, oh paman. Paman, aku disini. Bolehkah aku bertanya, Pak? Tentu saja, apa yang ingin kau tanyakan? Apakah benar ayahku itu ayah di semua dunia ini? Tidak, ayahmu adalah penguasa di dunia ini. Tidak ada Tuhan selain ayahmu. Apa kau tidak melihat bagaimana kekuasaan ayahmu di dunia ini? Iya, Paman, aku melihatnya. Tapi si Masita tidak mengakui bahwa ayahku itu sebagai Tuhan. Saat dia mencuci rambutku, ia mengatakan pujian, Alkira itu pujian kepada ayahku. Dan saat sisir itu terjatuh, ia mengatakan kata-kata yang aneh lagi, Paman. Dan dia tidak mengakui bahwa ayahku itu adalah Tuhan, Paman. Apa? Dia tidak mengakui ayahmu sebagai Tuhan? Ini tidak bisa terjadi. Saya akan melaporkan kepada ayahmu. Kamu boleh kembali, wahai tuanku. Baiklah, Paman. Lalu Paman pun berjalan menemui Fir'aun. Sesampainya di ruangan Fir'aun, ada apa saudaraku? Mengapa kau tergesa-gesa? tidak ada. Saya hanya ingin menanyakan sesuatu padamu, wahai Raja. Apakah itu? Apakah kamu kenal Masita? Tentu saja aku mengenalinya. Emangnya kenapa? Apa kau tidak tahu dia sudah mengkhianatimu? Mengkhianati? Tidak, aku tidak pernah mengetahuinya. Setahuku, dia adalah orang yang paling disiplin dan sopan santun di kerajaan ini. Emangnya kenapa? Apa boleh buat saudaraku? Dia telah mengakui ajarannya si Musa. Dia tak percaya lagi bahwa kamu adalah Tuhan di dunia ini. Siapa yang memberitahunya kepadamu? Itulah putrimu. Biarlah prajuritmu ini untuk memanggil putrimu. Saya akan kembali ke rumah saya. Jangan ganggu saya. Baiklah. Prajurit! Panggilkan putriku kemari. Maafkan kami, Tuan Putri. Engkau dipanggil Raja sekarang. Ia menunggumu di singgasana. Baiklah kalau begitu. Lalu putri pun menemui raja ke istana. Sesampainya di singgasana, ada apa ayah? Sepertinya ayah sangat cemas. Dari mana ayah tidak cemas? Jika engkau tidak pernah memberitahu ayah jika ada pengkhianat di kerajaan ini, siapa pengkhianat itu putriku? Ia Masita, ayah. Dari mana kau bisa mengetahuinya bahwa betul itu si Masita pengkhianat? Saat ia menata rambutku, ayah, ia mengatakan satu pujian. Aku kira itu pujian kepada ayah. Dan saat sisir itu terjatuh, ia mengatakan kata yang aneh lagi, ayah. Apakah kamu sudah betul, putriku? Apakah kamu tidak salah lagi? Iya, ayah, aku melihatnya sendiri. Jika begitu pulanglah kau. Baiklah, ayah. Prajurit! Panggil si Masita untuk hadir kerajaan. Lalu pergilah prajurit menemui Masita di dapur kerajaan yang sedang bersih-bersih. Tok tok tok. Masita. Engkau dipanggil Tuan Raja ke kerajaan. Cepat. Masita pun pergi menemui sang raja bersama prajurit. Sesampainya di kerajaan, ada apa Tuan Raja memanggil saya ke sini? Kamu saya tanya. Mengapa kamu saya panggil ke kerajaan? Itu karena kesayanganmu sendiri. Mengapa kau tidak menganggap aku sebagai Tuhan? Maafkan saya Tuan Raja,
Tapi Tuhan kita hanya satu, Dialah Tuhan yang Maha Esa. Keagungannya tiada satu manusia pun yang bisa menandinginya. Berani sekali kau berbicara itu. Emangnya Tuhanmu itu lebih hebat daripadaku? Iya Tuan Raja. Maafkan saya karena saya sudah tidak menyembah Tuan Raja. Tapi bagaimana bisa saya meninggalkan Tuhan saya? Tuhan saya yang telah memberikan saya harta, Tuan Raja. Berani sekali kau berbicara lancang di hadapanku. Padahal aku sudah memberimu harta kekayaan supaya engkau bisa menghidupkan keluargamu. Tetapi berani sekali kau menuangkanku. Maafkan saya Tuan Raja, tapi harta sebenarnya bukanlah dari Tuan Raja, tetapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kau orang yang salah, membangkang sekali. Saya akan memberi kamu tawaran. Apabila kamu bertahan kepada saya, maka saya akan memberimu harta dan suamimu akan kunaikkan jabatannya. Maafkan saya Tuan Raja, tapi saya tidak bisa menerima tawaran itu. Apakah betul Masita? Apakah kamu tidak rugi? Tuan Raja, apakah boleh saya meminta waktu berpikir dahulu? Tentu saja boleh. Cepat. Baiklah, saya pulang Tuan Raja. Lalu Masita pun pergi pulang menemui suaminya untuk memikirkan apa yang ditawarkan oleh sang raja. Sesampainya di rumah, suami Masita pun bertanya kepada Masita. Ada masalah apakah kamu di kerajaan sehingga kamu lama sekali pulang ke rumah? Maafkan aku, sepertinya karena aku mengucap bismillah dan astagfirullah tadi. Bagaimana itu? Kita ditawar oleh Tuan Raja. Kalau kita menerimanya, tapi kita ada syarat, yaitu harus menyembah Tuan Raja. Dengan syarat kita harus bertuhankan Tuan Raja. Kita bisa menerimanya, tapi harus mentuhani Tuan Raja. Bagaimana ini? Kalau begitu kita tidak usah menerima tawaran Tuan Raja. Kita harus menolak karena Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu, baiklah. Beberapa hari kemudian datanglah prajurit dan ke rumah Masita. Prajurit! Balik kasih Masita untuk datang ke kerajaan. Mengapa dia sudah beberapa hari ini belum juga datang ke hadapanku? Cepat panggil. Lalu prajurit pun pergi ke rumah Masita. Sesampainya di singgasana, Tok. Masita. Siapa luar? Cepat buka pintunya. Kalau tidak kamu buka akan kami dobrak. Baik, tunggu sebentar. Ibu, ada prajurit di depan rumah untuk memanggil ibu. baiklah, ibu akan ke depan. Ada apa prajurit? Pakai nanya dari kamu. Ayo ikut kami ke kerajaan. Cepat. Baiklah prajurit. Lalu Masita pun pergi bersama prajurit ke kerajaan. Saya sampai Tuan Raja. Masita, apa pendapatmu Ansura? Saya suruh dengan keluargamu. Maafkan saya Tuan Raja, tapi saya dan keluarga saya benar-benar tidak bisa menerima tawaran Tuan Raja. Apa? Kamu menolak apa yang sudah saya tawarkan kepadamu? Maaf Tuan Raja, tapi memang itu kebenarannya. Saya tidak bisa menerima tawaran Tuan Raja. Baiklah, mungkin waktu yang saya kasih kemarin itu terlalu sebentar bagimu. Sekarang akan saya kasih lagi waktu kamu dalam jangka 3 hari. Dan apabila lewat dari 3 hari, maka kamu dan keluargamu akan saya hukum hidup-hidup. Baiklah Tuan Raja, saya akan pulang terlebih dahulu. Pulang sana. Lalu Masita pun pulang ke rumah. Beberapa hari kemudian, Raja memerintahkan prajuritnya untuk datang ke rumah Masita. Raja dan prajurit datang ke rumah Masita. Prajurit, mari kita jemput bersama-sama si Masita.
Masita. Siapa yang luar? Cepat buka pintunya. Kalau kerja kamu buka akan kami dobrak. Baik, tunggu sebentar. Ayah, ada prajurit di depan rumah untuk memanggil kita sekeluarga. Ya, ayah akan segera keluar. Pinado ko eh. Ay, goto. Ada apa Pinado ko di situ ya. Raja? Pakai nanya lagi kamu. Sudah tahu ada kesalahan istrimu, kamu pakai tanya lagi. Maaf Tuan Raja, kami akan mempersiapkan bekal kematian kami Tuan Raja. Cepat datang ke kerajaan. Siap Tuan Raja. Cepat, akan kami tunggu kamu di kerajaan. Siap Tuan Raja. Lalu berkumpullah keluarga Masita beserta para masyarakatnya. Sebelum itu, prajurit meminta masyarakat untuk menyediakan kayu bakarnya. Prajurit, Siap, Tuan Raja. umumkan kepada semua masyarakat Mesir untuk membawa kayu pembakaran karena si Masita akan segera dihukum. Baik, Tuan Raja. Pengumuman kepada seluruh masyarakat Mesir agar datang ke istana karena kita akan menyaksikan hukuman ke Masita yang dihukum rebus-rebus hidup-hidup. Barang siapa yang tidak membawa kayu bakar, maka sama hukumannya seperti Masita. Sekian dan terima kasih. Apa? Masita kena hukum? Masita kan kepercayaan Tuan Raja. Ini pasti tidak ada beres di kerajaan. Kami sampai Tuan Raja. Apa pendapatmu dengan keluarga Masita? Keputusan kami telah bulat Tuan Raja. Kami tidak bisa menerima tawaran Tuan Raja karena Tuhan yang sudah kami sembah itu adalah Tuhan yang paling baik kepada kami. Apakah betul Masita? Kamu tidak ingin harta yang sudah tawarkan kepadamu? Iya Tuan Raja. Keputusan kami telah bulat Tuan Raja. Memang kamu wanita yang sangat tidak berguna. Kalau memang itu keputusan keluargamu, maka kamu akan saya hukum hidup-hidup. Ayo maju! Siap, Tuan Raja. Siapkan kali yang besar. Siap, Tuan Raja. Kuali sudah siap, Tuan Raja. Masita, apakah kamu telah lihat kuali yang ada di sampingmu? Sudah Tuan Raja. Apakah kamu masih tetap dalam pendirianmu? Masih Tuan Raja. Saya akan menawarkan lagi kepadamu. Apabila kamu menyembah saya, maka kamu akan saya beri apapun yang kamu inginkan. Dan suamimu akan saya naikkan jabatannya. Kami tidak perlu pangkat dan jabatan Tuan Raja. Kami hanya memerlukan surga untuk tempat terakhir kami Tuan Raja. Memang kamu orang yang sangat keras kepala sama seperti batu. Sudah berapa kali saya tawarkan, tapi kamu tidak ingin menerimanya. Jikalau itu memang keputusanmu, akan saya suruh Al-Qudu untuk menyeret suamimu duluan. Al-Qudu! Siap, Tuan Raja. Seret suaminya yang keras. Baik, Tuan Raja. Ayo, buka muda. Ayo maju! Tolong! Kata hukuman Tuan Raja. Mas kita, apakah kamu masih tetap dalam pendirianmu? Iya Tuan Raja. Apakah kamu tidak ingin berubah lagi? Tidak Tuan Raja. Akan saya tawarkan lagi kepada kamu. Apabila kamu mau menyembah saya, maka sekeluargamu akan saya selamatkan dari hukuman ini. Tuan Raja bilang sekeluarga. Tapi kalau suami saya sudah duluan. Memang kamu orang yang sangat menantang. Berani-beraninya sekali kamu membuat saya panas. Ayo maju! Siap, Tuan Raja. Syarat anda yang pertama. Baik, Tuan Raja. Ibu, jangan takut. Ayah
sudah menunggu kita di surga Ibu. Yang sabar ya anakku, kita akan segera berjumpa di surga. Banyak bacot. Ayo maju, dorong. Rasakan hukuman Tuhan Raja. Masita, apakah kamu masih tetap dalam pendirianmu? Masih Tuan Raja. Apakah kamu tidak ingin berubah lagi? Sepertinya tidak Tuan Raja. Ini saya akan tawarkan lagi kepada kamu. Apabila kamu mau menyembah saya, maka kamu dan anak-anakmu akan saya selamatkan dari hukuman ini. Tuan Raja sudah tidak perlu berbanyak bicara. Masukkan saja kami sudah tidak sabar menuju mereka ke surga juga. Memang kamu orang tua yang sangat tidak berperhatian. Padahal anakmu ingin dilepas hidup-hidup, tapi kamu tidak mau menyembah saya. Jika itu memang kehendakmu, maka akan saya suruh maju untuk berapa lagi. Ayo maju. Siap Tuhan Raja. Cara kanan yang kedua. Baik Tuhan Raja. Ibu, jangan takut. Ayah dan abang sudah menunggu kita di surga, Bu. Yang sabar ya, kita akan segera berjumpa di surga. Kita akan berkumpul lagi kayak biasa di surga ya. Mau mati banyak omong. Ayo maju, dorong. Rasakan hukuman Tuhan Raja. Masita, apakah kamu masih tetap dalam pendirianmu? Masih Tuan Raja. Apakah kamu tidak berubah lagi? Tuan Raja tidak perlu banyak bicara. Saya dan anak saya sudah tidak sabar menuju surga, mengikuti mereka juga Tuan Raja. Saya akan tawarkan lagi, biarpun kamu melarang saya untuk bicara. Ini tawaran yang terakhir kepada kamu. Apabila kamu menyembah saya, maka kamu dan anakmu akan saya bebaskan dari hukuman ini. Tidak perlu Tuan Raja untuk akan dibebaskan. Kami juga sudah tidak sabar menuju ke surga. Memang kamu orang yang sangat membanggakan gas kepada sekali. Jika itu kehendak-Mu, maka masuklah kamu kembali ke sejumlah. Cepat. Dengan izin Allah, anaknya yang kecil pun bisa berbicara. Ibu, jangan takut. Ayah sama abang sama kakak udah menunggu di surga. Yang sabar ya anakku, kita akan berjumpa di surga. La ilaha illallah. Bau apa ini? Wangi sekali. Ternyata benar agamanya Siti Masita. Maka kami sebagai masyarakat Mesir mulai hari ini akan memasuki agamanya Siti Masita. Takbir! 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 Allahu Akbar! Saya hormat apapun si Masita. Di hidupku dia tidak sarung dapat buku. Tetap di dunia ini aku adalah Tuhan. Begitulah dia cerita Fir'aun dan Siti Masita. Masita yang kembali menemui Rabbnya, yang meninggalkan keharuman jiwanya sehingga para masyarakat Mesir pun banyak yang memasuki ajaran agama Islam. Fir'aun pun makin tergila-gila karena dia menyangka bahwa dirinya adalah sebagai Tuhan. Itulah dia persembahan drama yang dibawakan oleh santriwan-santriwati Daya Filosofikin Al-Saladiyah kepada 10 santriwan-santriwati agar semuanya berdiri di panggung. Inilah wajah pemeran-pemerannya yang pada ketika hari Minggu kami latih sekitar setengah jam untuk persiapan maulid hari ini. Lebih dan kurang itulah peranannya. Mohon diperbanyak maaf kepada santriwan-santriwati agar bersama-sama mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi